Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun kita berada. Pagi ini kita akan ibadah online, dan kami percaya Bapak Ibu juga sudah siap memuji menyembah Tuhan. Kita akan baca satu ayat di dalam Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Amin, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Sampai hari ini Tuhan tetap setia menyertai kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik adanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan karena Engkau. Haleluya Tuhan. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Oh, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita angkat tangan. Amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur, bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Bersyukur, oh, bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan. Yes, amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ini bersyukur tuh. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu tidak, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, kami naikkan syukur Tuhan di hadirat-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu. Engkau baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Ya Rabba, Yesus Tuhan. Jiwa kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Mari setiap jemaat mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menyertai kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sampai hari ini, bahkan sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Amen. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat-Mu Tuhan yang kami nikmati Tuhan, tapi proses yang Tuhan jadikan Tuhan kami saat ini Tuhan, itu juga kami naikkan syukur kehadiran-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau menikmati kasih setia-Mu Tuhan, dengan kami bersorak-sorai, bersuka cita Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan nyata. Amin.
kasih setia Tuhan tidak pernah diragukan. Dia yang memegang hidup kita sampai saat ini. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja dalam hidup, kuasa berjaya. Yesuslah Kau Raja dalam hidup, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami tidak akan ragu lagi Tuhan, berjalan bersama Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwa kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tetap Tuhan menaikkan rasa syukur kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Sekali lagi sama-sama kita angkat kepada Tuhan syukur. Haleluya Tuhan. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya
hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur padamu Tuhan. Haleluya. Syukur kenaikan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Amin. Yang datang jadi raja. Habis-habisnya Tuhan kami naikkan syukur padamu Tuhan. Tiada habis-habisnya Tuhan kami naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan, keadaan apapun Tuhan Yesus, kami mau belajar bersyukur Tuhan. Karena itulah firman yang mengajarkan kami, bersyukurlah senantiasa. Tuhan, Tuhan yang tahu keadaan jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan yang berkekurangan, bahkan Tuhan yang sakit Tuhan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan. Mari Tuhan Yesus, ajar mereka bersyukur Tuhan. Biar mereka menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Karena oleh ucapan syukur Tuhan, Tuhan hadir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hari ini setiap jemaat-Mu menaikkan syukur Tuhan di hadirat-Mu. Menaikkan syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Hari ini ada sorak-sorai ucapan syukur Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu dan Tuhan sudah urapi hamba-Mu Tuhan. Biar firman itu juga Tuhan menguatkan kami, memberikan benih yang hidup Tuhan, akan tumbuh Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, selamat ketemu dalam kasih Kristus kita pada hari ini. Saya akan mencoba menceritakan kabar baik dari Tuhan kita. Judul renungan saya pada hari ini adalah kemerdekaan dari Tuhan. Kita buka di Yohanes 8 ayat 36 dengan judul renungan pada hari ini, kemerdekaan dari Tuhan. Yohanes 8 ayat 36 saya akan baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, pada ayat ini kata anak itu huruf besar yang artinya anak yang dimaksud sini adalah pribadi Yesus itu sendiri. Adalah pribadi seorang Yesus. Kita sebagai anak-anak Allah, kita memperoleh hak istimewa dari Tuhan. Yang kita peroleh sebagai anak-anak Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Adalah kemerdekaan yang diberikan langsung oleh Tuhan kita. Arti dari Kamus Bahasa Indonesia untuk kata merdeka itu adalah bebas. Bebas dari kata penjajahan, bebas dari perhambaan atau penghukuman dan sebagainya. Bebas perhambaan, penghukuman, penjajahan. Nah, pada ayat Yohanes 8 ayat 36 ini kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Apa saja kemerdekaan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu Saudara? Pertama adalah kita dibebaskan dari kuasa iblis dan sifat-sifatnya. Kita dibebaskan dari kuasa iblis dan sifat-sifatnya. Kita tahu sendiri poin pertama ini adalah kita dibebaskan dari kuasa iblis dan sifat-sifatnya. Keadaan sekarang ini yang kita dibuat adalah kita mencekam oleh ketakutan yang sampai menjadi ketakutan limitnya itu kalau orang bahasa sekarang itu keparnoan. Saya menjadi contoh rasa takut yang berlebihan ini memang dibuat iblis untuk kita takut yang sangat berlebihan. Itu contoh saya, orang tua saya yang tinggal di Depok, Bapak Ibu Saudara. Bapak saya khususnya itu sangat takut karena memang beliau mempunyai penyakit bawaan diabetes. Jadi penyakit corona ini sangat rentan untuk orang yang punya penyakit bawaan. Ya papa saya khususnya seperti biasa dia tuh pada sebelum musim corona ini beliau masih berani untuk mengambil uang pensiunnya dia di bank terdekat dekat rumah saya. Tapi setelah penyakit corona ini jangankan keluar Bapak Ibu Saudara, keluar kamar aja beliau itu punya waktu tertentu. Beliau hanya mau keluar kamar dari kamarnya itu untuk makan dan untuk berjemur. Selain itu beliau di kamar karena dia merasa kamar itu yang paling aman untuk saat ini. Ya, iblis berhasil membuat kita ketakutan. Iblis berhasil membuat efek-efek yang keadaan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita jangan takut untuk keadaan hal seperti ini. Kita buka di Ibrani 2. Di Ibrani 2 ayat 12. Ibrani 2 ayat 12. Saya akan baca Ibrani 2 ayat 12 dan nanti ayat 15. Katanya, aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ayat 15 saya akan baca. Dan supaya dengan demikian dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat ini menguatkan kita supaya kita jangan takut terhadap maut dan hal-hal yang berlebihan. Kita harus mempunyai hikmat untuk segala sesuatu. Contohnya tadi saya ceritakan keadaan papa saya. Ya, kita jangan membatasi kuasa Tuhan karena ketakutan kita. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling memberikan hal yang positif. Menguatkan dalam doa dan kita yakin dan percaya badai ini pasti segera berlalu. Hal kedua, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus adalah kita dibebaskan dari ikatan dosa. Poin kedua adalah kita dibebaskan dari ikatan dosa. Bapak Ibu Saudara, banyak hal dari kita sekarang ini masih berkompromi untuk hal-hal yang tidak baik. Tanpa kita sadari menjadi gaya hidup dan kebiasaan. Akhirnya kita akan terikat dengan dosa itu. Tidak ada ya di Alkitab itu bilang namanya dosa besar, dosa kecil. Yang namanya dosa tetap dosa. Contohnya aja. Kita berbohong untuk kebaikan. Kita berbohong untuk supaya aman, supaya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Berbohong kecil, berbohong besar itu sama aja namanya itu berdosa. Jangan kita menjadikan
cuma bohong begini aja. Lama-lama itu jadi habit kita, lama-lama itu jadi kebiasaan, kita berkompromi dan kita akan terikat dengan ikatan seperti itu, ikatan dosa. Kita buka di Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22 saya akan baca. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jangan kita terikat dengan dosa karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak suka hal-hal seperti itu. Di sini di Roma 6 ayat 22 kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba Allah dan kita akan memperoleh buah yang membawa pengudusan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, poin ketiga adalah kita dibebaskan dari ikatan kuasa daging. Kita dibebaskan dari ikatan kuasa daging. Kita buka di Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, ini paling seru. Terkadang kita, contohnya kuasa daging ini adalah keinginan yang sering disebut dengan emosi. Zaman sekarang ini paling cepat banget kalau ngomongin bagaimana cara mengendalikan emosi. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang ini sedang dibilang harus dikatakan mengendalikan diri, mengendalikan emosi khususnya. Matius 5 ayat 39, kita buka di Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya apa dia dalam ayat ini? Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita menjadi sama dengan dunia ini. Jangan kita berbuat sesuatu itu karena kita menginginkan sesuatu dari orang itu. Kita mesti mempunyai hati yang tulus. Dalam menolong orang segala sesuatu kita tidak meminta imbalan. Jangan kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Artinya kalau mungkin di luar sana, dia berbuat jahat kepada saya bisa lebih jahat dari dia. Tidak, jangan seperti itu. Kita anak Tuhan, kita dikasih kejahatan, kita orang jahat kepada kita mesti tetap baik. Orang baik, kita lebih baik. Orang jahat, kita harus tetap lebih baik kepada dia. Memang sukar untuk zaman sekarang berbuat itu. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan diam untuk hal-hal seperti ini. Biar itu menjadi, kalau dia berbuat jahat kepada kita, itu bagian Tuhan untuk bagaimana apa yang dilakukan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita beda Bapak Ibu Saudara dari dunia ini. Kita anak Tuhan, kita anak percaya, kita berpegang kepada firman-Nya. Amin. Kita buka di Galatia 5. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudnya ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kendalikan emosi Bapak Ibu Saudara. Kendalikan segala hal yang mencelakakan, yang kita menjadi ikatan dengan hal kedagingan tersebut. Kita harus dibebaskan untuk hal tersebut. Kita harus menang untuk hal tersebut. Kita telah dimerdekakan oleh Anak Domba. Kita mempunyai Allah yang kuat, Allah yang besar, dan Allah yang mampu memerdekakan kita. Satu, dan memerdekakan kita dari kuasa iblis dan sifat-sifatnya. Yang kedua, dibebaskan dari ikatan dosa. Yang ketiga adalah dibebaskan dari ikatan kuasa daging.
Jangan membatasi kekuasaan Tuhan dengan hal-hal yang menakutkan kita. Jangan berkompromi dengan hal-hal yang tidak disukakan oleh Tuhan. Dan jangan kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita adalah anak-anak yang merdeka. Amin. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini kita buka di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang merdeka yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus kita. Amin. Sekian untuk khotbah saya, renungan saya pada hari ini. Saya akan berdoa untuk renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih untuk renungan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi rema kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Bapa kami yang di surga, kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami sudah tidak akan berkompromi dengan dunia ini. Kami akan mengendalikan emosi kami. Dan kami akan mengeluarkan dan kami akan tidak lagi dalam ketakutan-ketakutan yang disukai oleh iblis. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini Tuhan Yesus. Kuatkan kami untuk menghadapi segala macam percobaan. Kami serahkan segala macam pergumulan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out. Kita berdoa untuk akhiri kebaktian online kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami sebut Engkau Bapa, yang selalu mengetahui pergumulan kami, yang selalu mengetahui apa keinginan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus pada hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kasihanilah bangsa ini Tuhan Yesus. Kuatkanlah segala yang ada, pemerintahan yang ada pada saat ini Tuhan. Dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Beri dia hikmat, roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus dalam memerintahkan bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk wabah corona pada saat ini Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan, beri kami roh hikmat dan beri kami kekuatan untuk menghadapi ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan hal ini kepadamu Tuhan Yesus, redakan segala hal-hal yang sangat tidak Engkau inginkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja, khususnya gereja GPDI aliran kami Tuhan, untuk hamba Tuhan yang ada di pedesaan, di hutan-hutan ataupun di gunung Tuhan Yesus, maupun yang di kota pada saat ini Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan Yesus dan berikanlah mereka sukacita luar biasa Tuhan untuk menghadapi keadaan ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat kami khususnya GPDI Maranatha, baik yang di Sunter ataupun di Jelambar Tuhan Yesus. Jika pada saat ini mereka yang sedang mereka sedang dalam pergumulan Tuhan Yesus,
Kuatkan mereka Tuhan Yesus. Yakin dan percayakan mereka Tuhan Yesus untuk selalu diam di kaki-Mu Tuhan Yesus. Jika saat ini mereka dalam kesakitan Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak akan lari kepada manusia, kami tidak akan bersandar pada logika kami Tuhan Yesus. Tapi kami bersandar akan Engkau Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk takut akan Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu merespon hal-hal positif yang Engkau berikan proses dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menguatkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.